Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang lebih memilih untuk tersenyum hanya karena tak ingin menjelaskan mengapa ia bersedih. Hati yang senantiasa bersama Allah itu tidak akan tersakiti. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi sekedar quotes mengawali pembelajaran biologi pada hari ini. Eh, untuk pembelajaran biologi pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang rangka tubuh manusia. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana cara proses pembentukan tulang atau yang disebut dengan osifikasi tulang, dan juga bagaimana komponen struktur dari persendian dan juga jenis-jenis persendian itu sendiri. Ini kita akan bahasnya tidak terlalu detail banget, karena nanti kita akan mencoba untuk mempelajarinya lebih dasar saja, tidak terlalu lebih dalam lagi, karena yang antum akan dapatkan di sini itu hanya sekedar dasar saja. Tetapi jika antum ingin mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana konsep dari osifikasi tulang itu sendiri dan bagaimana proses persendiannya atau dan segala macam pada rangka tubuh manusia, antum bisa coba untuk mencari-cari literatur lagi dan coba untuk menggali lebih lanjut lagi, atau ketika antum nanti kuliah melanjutkan S1 atau sarjana itu di jurusan sains, terutama di biologi, terutama di kedokteran, ini sangat penting untuk kita bahas bareng-bareng dan antum bisa menggali informasinya lewat jurusan tersebut. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Jadi, osifikasi itu adalah proses pembentukan tulang. Nah, yang antum harus ketahui bersama adalah bagaimana penyusunan dan apa saja penyusun tulang itu sendiri. Jadi ternyata secara umum penyusun tulang itu sendiri ada dua. Ada yang disebut dengan sel. Jadi sel itu adalah ya sel-sel tulang yang berupa kecil-kecil tadi. Lalu matriks. Matriks itu adalah lapisan luar sel, ekstraseluler. Nah, jadi matriks ini lebih kepada lapisan luarnya dari sel itu sendiri. Nah, selanjutnya sel itu dibagi menjadi empat. Ada osteoprogenitor, ada osteoblast, ada osteosit, dan osteoklas. Dari masing-masing sel ini itu akan berubah bentuk. Maksudnya tahapan-tahapan dari keempat ini adalah tahapan yang saling berkesinambungan satu sama lainnya. Misal di sini osteoprogenitor itu menjadi start atau mulainya dari proses pembentukan tulang. Lalu nantinya osteoprogenitor akan berubah menjadi osteoblast. Nah, kita bisa ini aja dulu ya, pakai slide saja. Nah, di sini osteoprogenitor osteoprogenitor itu akan berubah bentuk menjadi osteoblast. Nah, dari osteoblast itu sendiri itu akan melakukan atau mengeluarkan sekresi berupa matriks. Jadi dia akan si osteoblast ini akan mensekresikan atau mengeluarkan matriks berupa apa? Berupa organik itu sendiri. Nah, organik itu sendiri itu terdiri dari kolagen, proteoglikan, dan glikoprotein. Nah, gitu teman-teman. Jadi, osteoprogenitor itu akan berubah menjadi osteoblast, dan osteoblast itu akan mengeluarkan yang namanya matriks. Nah, matriks itu sendiri yang akan melapisi sel-sel tulang tersebut. Berupa apa? Berupa organik, yaitu kolagen, proteoglikan, dan glikoprotein. Itu kandungannya. Nah, sedangkan nantinya selain dari sel itu sendiri juga berasal dari pembuluh darah yang berada di dalam tulang tersebut, yang akan melakukan sekresi juga berupa matriks yang terkandung non-organik. Kandungan dari matriks yang non-organik itu berasal dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Nah, makanan-makanan yang berkalsium atau mengandung fosfat itu akan menciptakan terjadinya tulang semakin keras dan kuat. Nah, tulang keras dan kuat itu yang disebabkan oleh kita makan kalsium dan fosfat. Karena apa? Karena makanan tersebut yang diserap adalah kandungan kalsium dan fosfat, sehingga darah yang akan menyalurkan kandungan tersebut itu dapat menyebabkan proses pembentukan matriks non-organik sehingga tulang akan menjadi keras.
Nah, di sini non-organiknya apa saja? Ada kalsium hidroksipatit dan osteokalsium fosfat. Nah, setelah itu barulah nanti matriks itu akan menjadi kuat dan semakin kuat sehingga akan membentuk yang namanya osteosit. Osteosit itu sendiri adalah osteoblast yang mati. Jadi akan berkurang, dia tidak akan melakukan proses apa istilahnya mensekresikan matriks organik secara terus-menerus. Nah, setelah itu akan terbentuk osteosit, jadi tulangnya akan semakin kuat dan di dalam osteosit itu ada yang namanya osteoklas. Jadi tulang atau osteosit ini tidak sama sekali bertahan hidup. Jadi terus diperbarui oleh yang namanya osteoklas. Nah, osteoklas itu yang akan mengabsorpsi atau reabsorpsi atau menyerap kandungan-kandungan tulang yang akan yang rusak sehingga nanti osteoblast juga yang akan membentuk tulang lagi menjadi osteosit. Jadi osteoklas itu yang akan menghancurkan tulang, yang akan menyerap tulang sehingga terbentuklah tulang-tulang yang rusak, dan tulang-tulang yang rusak itu akan diperbarui lagi oleh osteoblast. Nah, osteoblast akan membentuk menjadi osteosit. Seperti itu. Itu terus menerus berkesinambungan membentuk suatu siklus. Nah, adapun jenis osifikasi atau pembentukan tulang itu kalau secara gambaran umumnya itu ada dua. Ada osifikasi intramembran dan ada osifikasi endokondrium atau intrakartilago. Nah, jadi perbedaannya itu terdiri dari jenis sel asal, waktu osifikasi, dan tempat osifikasi. Di mana jenis sel asal itu pembentukan osifikasi intramembran itu berasal dari sel mesenkim. Jadi benar-benar berasal dari sel tulang yang masih yang udah duluan lah. Jadi yang duluan itu adalah sel mesenkim dalam pembentukan tulang. Nah, kalau misalkan osifikasi endokondrium itu jenis sel asalnya berasal dari sel tulang rawan atau hialin atau kartilago. Nah, itu dari jenis sel asal. Sedangkan kalau waktu osifikasi itu dimulai pada minggu ke-8 kehidupan embrio, kehidupan bayi di dalam kandungan. Itu terjadi osifikasi intramembran, sedangkan osifikasi endokondrium atau intrakartilago itu pada saat embrio hingga masa remaja usia 18 sampai 25 tahun. Berlangsung secara dua kali, ada osifikasi primer saat embrio dan ada osifikasi sekunder setelah kelahiran. Jadi ada dua kali osifikasi itu sendiri, ada osifikasi primer dan ada osifikasi sekunder. Nah, selanjutnya tempat osifikasinya itu pada saat osifikasi intramembran itu untuk membentuk tulang pipi, sedangkan pada saat osifikasi endokondrium atau intrakartilago digunakan untuk proses pembentukan tulang pipa. Nah, secara umum sebenarnya prosesnya itu sendiri berasal dari yang namanya mesoderm. Jadi nanti kalau antum sudah atau membahas terkait masalah pertumbuhan dan perkembangan sel hewan, itu terjadi adanya organogenesis. Nah, di dalam organogenesis itu ada proses pembentukan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, di mesoderm itu salah satunya adalah pembentukan tulang. Nah, mesoderm ini akan membentuk atau mensekresikan yang namanya sel mesenkim. Nah, sel mesenkim ini akan memadat, prosesnya akan memadat di tempat terus-menerus seperti yang tadi kita jelaskan yang ini, osteoprogenitor, osteoblast, osteosit, dan osteoklas, sehingga akan terbentuk namanya tulang. Jadi proses yang tadi yang kita sebutkan osteoprogenitor terus menjadi osteoblast dan proses osteosit itu terjadi pada saat diawali dengan namanya sel mesenkim. Nah, sedangkan pada osifikasi endokondrium itu berasal dari yang namanya kartilago hialin atau sel tulang rawan. Jadi itu proses dari osifikasi endokondrium. Sedangkan yang tadi yang berasal dari sel mesenkim itu adalah osifikasi intramembran. Seperti itu teman-teman. Ini adalah proses osifikasi, proses pembentukan tulang.
Nah, kita bahas satu persatu osifikasi intramembran itu sendiri. Jadi proses osifikasi intramembran itu sendiri adalah osifikasi yang dilakukan secara primer dan dilakukan pada minggu ke-8 pada saat embrion berada di dalam janin. Nah, itu prosesnya. Yang pertama itu bahwa tadi yang sudah dijelaskan adalah sel mesenkim itu yang sudah disekresikan oleh mesoderm itu berkumpul menjadi satu, menjadi kelompok, dan akhirnya pusat osifikasi pun akan terbentuk. Jadi ketika sel mesenkim itu eh, terbentuk dari mesoderm lalu berkumpul menjadi kelompok, maka osifikasi pusatnya akan terbentuk dalam pembentukan kelompok sel mesenkim. Selanjutnya, terus menerus si mesenkim ini menjadi kelompok, maka akan terbentuk yang namanya osteoid. Nah, osteoid ini atau yang disebut dengan matriks, nanti osteoid ini itu disekresikan untuk memerangkap osteoblast yang kemudian lama-kelamaan akan membentuk osteosit. Ini osteoid yang disekresikan untuk memerangkap osteoblast yang ini, dan kemudian menjadi osteosit. Nah, ini osteositnya. Terus menerus membentuk matriks yang namanya matriks trabekular, dan nantinya di situ ada ini matriks trabekular. Nah, nanti hasilnya itu akan membentuk yang namanya periosteum. Periosteum, masih ingat di pembahasan sebelumnya bahwa periosteum itu adalah lapisan terluar dari jaringan tulang atau pembentukan tulang. Nah, setelah itu baru yang terakhir itu akan membentuk sebuah namanya tulang kompak yang benar-benar keras. Berkembang terus-menerus sehingga terdapat pembuluh darah dan juga tulang trabekular yang lebih padat dan dapat berkondensasi menjadi sumsum merah. Seperti ini. Osteoblast terus-menerus, terus nanti akan membentuk fibrosis periosteum lebih keras lagi, seperti itu. Nah, ini adalah osifikasi intramembran. Selanjutnya adalah osifikasi endokondrium. Ini terjadi pada tulang pipa. Jadi prosesnya itu yang pertama, sel-sel mesenkim yang tadi itu berdiferensiasi menjadi kondrosit. Kondrosit itu lebih tepatnya lebih tulang rawan ya, bersifat tulang rawan. Lalu yang B, nah model tulang rawan, kerangka tulang masa depan dan bentuk perikondrium. Jadi akan membentuk perikondrium. Jadi akan terus menerus akan membentuk namanya tulang rawan, kerangka tulang rawan. Setelah itu barulah akan masuk namanya kapiler, itu sebagai nanti pembuluh darah untuk mensuplai nutrisi. Nah, kapiler ini akan menembus tulang rawan, lalu perikondrium berubah menjadi periosteum. Jadi perikondrium itu akan berubah menjadi periosteum. Seperti ini periosteum. Nah, setelah itu akan berkembang terus-menerus dan pusatnya itu ada pada yang tadi. Ini adalah pusat dari osifikasi primer, adanya kapiler yang masuk ke dalam tulang rawan itu sendiri. Nah, terus sampai akhirnya tulang rawan dan kondrosit terus tumbuh di ujung tulang. Jadi tulang rawan itu akan akan terbentuk di hanya ujung tulangnya saja. Jadi yang di dalamnya itu terdapat pembuluh darah yang makin banyak, dan hanya tulang rawan yang berada di ujung tulang saja. Nah, setelah itu barulah nanti masuk ke osifikasi sekunder. Jadi nanti akan ada pembuluh darah lagi yang berada di ujung tulang tersebut berupa kapiler. Nah, setelah itu barulah tulang rawan itu terdapat lempeng epifisial. Jadi nanti ada epifisial di antara pusat osifikasi primer, hasil dari pusat osifikasi primer dan juga pusat osifikasi sekunder. Nanti ada pembatasnya yang namanya lempeng epifisial. Seperti itu. Ini adalah osifikasi endokondrium. Jadi ada dua osifikasi primer dan osifikasi sekunder.
Nah, selanjutnya yang kita akan bahas adalah masalah persendian, di mana persendian itu tersendiri ternyata ada berbagai macam strukturnya yang menjadi komponen-komponen pendukung dari persendian tulang. Nah, persendian tulang itu kayak ada dua tulang yang dihubungkan menjadi satu. Nah, itu nanti biasanya tulang itu akan bisa menjadi satu karena adanya komponen-komponen pendukungnya. Yang pertama ada ligamen. Ligamen itu di sini nih. Nih ligamen, nih ligamen. Nah, ligamen itu sendiri adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Jadi, antar tulang itu dihubungkan oleh jaringan ikat yang namanya ligamen. Nah, selanjutnya ada kapsul sendi, lapisan serabut yang melapisi sendi yang menghubungkan dua tulang yang membentuk persendian. Jadi, ini join kapsul yang ini ya. Makin jadi selain ada ligamen juga ada yang namanya kapsul join atau kapsul sendi. Nah, itu terdiri dari kapsul sinovial dan kapsul fibrosa. Yang ini kapsul sinovial yang warna ini, yang ditunjukkan ini, dan yang ini adalah kapsul fibrosa. Nah, selanjutnya ada cairan sinovial. Cairan sinovial itu ada di sini. Di dalamnya ini yang berair, yang berupa oli, istilahnya sinovial cavity di sini. Nah, lalu ada tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin itu menjaga persendian dari benturan keras. Nah, ini artikular cartilago. Ini ya. Jadi di ujungnya itu ternyata masih ada tulang namanya tulang rawan hialin. Di ujung-ujung ini. Nah, setelah itu ada namanya bursa. Bursa itu adalah kantong tertutup yang dilapisi membran sinovial dan terletak di luar rongga sendi. Nah, ini adalah bursanya. Nah, lanjut, ini adalah struktur persendian dan komponen-komponen pendukungnya. Selanjutnya adalah tipe-tipe persendian. Berdasarkan strukturnya, itu terdiri dari 3 sendi. Ada sendi fibrosa, sendi cartilago, dan sendi sinovial. Sendi fibrosa itu yang diikat adalah oleh jaringan ikat fibrosa dan tidak memiliki rongga. Sedangkan sendi cartilago itu yang diikat supaya kuat itu adalah kokoh adalah jaringan cartilago atau tulang rawan hialin dan sifatnya tidak berongga. Lalu sendi sinovial itu rongga sendi, dia memiliki rongga sendi dan diikat oleh jaringan ikat ligamen dan kapsul sendi. Ini lebih kompleks ya sendi sinovial. Nah, ini adalah tipe-tipe persendian sendi fibrosa, sendi cartilago, sendi sinovial berdasarkan strukturnya. Sedangkan berdasarkan gerakan itu ada 3 jenis. Ada sendi sinartrosis atau sendi mati, ada sendi amfiartrosis atau sendi pergerakan bebas terbatas, ada diartrosis. Ini adalah sendi diartrosis, lebih bebas. Nah, kita mulai dari sendi sinartrosis, sendi mati itu terdiri dari sinartrosis sin fibrosis, itu berasal dari tengkorak, dan juga sinartrosis sinkondrosis itu ada pada lempeng sementara antara epifisis dan diafisis. Yang tadi kayak di sini nih. Epifisis dan diafisis. Nah, ini lempeng epifisal maksudnya. Ini adalah sendi mati, termasuk dalam sendi mati, yaitu sinartrosis. Nah, lanjut ada yang namanya sendi amfiartrosis, di mana sendi amfiartrosis itu adalah sendi pergerakan bebas, pergerakan terbatas. Itu ada sinartrosis simfisis, itu dihubungkan oleh kartilago, jaringan ikatnya. Itu contohnya antar tulang belakang pubis, antar tulang belakang. Jadi antar tulang belakang itu dihubungkan oleh sendi namanya sinartrosis simfisis, dan juga contohnya yang lain adalah pubis atau tulang kemaluan. Lalu sinartrosis sindesmosis itu yang ngikat adalah ligamen. Itu pada sendi antar tulang betis dan tulang kering. Itu ada yang pada di anggota gerak bawah. Lalu sinartrosis gomposis itu berada pada tulang gigi yang tertanam dalam kantong tulang rahang. Jadi sendi itu berada di kantong tulang rahang. Itu adalah sendi sinartrosis gomposis. Jadi pergerakannya akan terbatas.
meskipun ada sedikit pergerakan, cuman yang paling terlihat itu adalah tulang gigi. Nah, tulang gigi itu kan kayak pergerakannya agak terbatas tuh, gak mungkin ya langsung krek krek, itu mah udah mau copot giginya seperti itu. Nah, lanjut, ini adalah sendi diartrosis lebih bebas. Sendinya itu terdiri dari 5, ada 6. Ada sendi putar, itu rotasi, berotasi. Yang ini seperti misalkan tulang atlas dengan tengkorak. Nah, terus habis itu sendi engsel. Sendi engsel itu kayak kita cuma satu arah seperti engsel, buka tutup. Contohnya misalkan pada siku, terus pada apa ini ya, pada lutut. Nah, terus habis itu ada yang namanya sendi pelana, seperti orang yang berkuda. Itu terdapat pada pergelangan tangan dan telapak tangan. Lanjut, ada yang namanya sendi geser, dia bergeser antar tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, itu contohnya. Nah, lalu ada sendi kondiloid. Kondiloid ini gerakannya ke kiri ke kanan, kiri ke kanan dan ke depan belakang. Contohnya antara tulang pengumpil dan tulang pergelangan tangan. Sendi peluru pasti dia bergeraknya seperti peluru dan ke segala arah. Itu berporos 3. Contohnya pada tulang gelang bahu dan tulang gelang bahu. Biasanya di sini tulang gelang bahu dengan lengan atas dan panggul. Ini panggul dengan paha atau femur. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa membacanya kembali di rumah, baca kembali, baca terus kembali, dan cari literasinya lagi kalau misalnya memang kurang paham, lebih paham lagi atau bisa bertanya kepada Bapak sendiri. Dan mungkin itu saja dari Ana pribadi untuk pembelajaran biologi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan kasiron. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.